Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tikasari dengan NPM A1M022044. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang pencemaran air. Nah, di sini ada materi tentang pencemaran air. Jadi, apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah udah masuknya zat atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas air menurun dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Air dikatakan tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenetik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti minum atau kehidupan satwa liar. Lalu ada beberapa dampak dari pencemaran air yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dampak pada kesehatan, dampak pada ekosistem, dan dampak pada ekonomi. Kita bahas pada dampak kesehatan. Pencemaran air dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diare, disentri, hepatitis, kanker, dan lain sebagainya. Lalu, pada dampak ekosistem, pencemaran air dapat menyebabkan kematian biota air, kerusakan terumbu karang, dan gangguan rantai makanan. Dan pada dampak ekonomi, pencemaran air dapat mengakibatkan kerugian akibat kerusakan perikanan, pariwisata, dan sumber daya air. Lalu ada beberapa penyebab dari pencemaran air. Limbah industri, lalu ada limbah domestik, aktivitas pertanian, kegiatan pertambangan, dan kebocoran minyak. Limbah industri seperti bahan kimia beracun, logam berat, dan minyak yang dibuang ke laut bebas itu bisa menyebabkan pencemaran air. Lalu limbah domestik itu seperti tinja, deterjen, dan sampah rumah tangga. Dan pada aktivitas pertanian itu terdapat pemakaian pestisida dan pupuk pada tanaman itu juga bisa menyebabkan pencemaran pada air. Lalu kegiatan pertambangan seperti limbah tiling, dan sedimentasi. Kebocoran minyak juga dapat menyebabkan pencemaran air karena tumpahnya minyak dari kapal atau pipa. Lalu ini adalah contoh gambar pencemaran air pada beberapa wilayah di Indonesia. Nah, solusi dari pencemaran air. Ada beberapa solusi dari pencemaran air yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Lalu pengolahan limbah. Kita dapat mengolah limbah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Lalu juga ada penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan agar masyarakat tidak membuang sampahnya sembarangan pada air maupun daratan. Lalu konservasi air, dan yang kelima kesadaran masyarakat. Peran kita dalam melestarikan air. Yang pertama, menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang keempat, mengolah limbah rumah tangga. Yang kelima, mendukung pergerakan bersih sungai dan pantai. Dan yang keenam, menanam pohon di sekitar sumber air. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita kali ini, air bersih merupakan sumber daya vital yang harus dilestarikan. Pencemaran air dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, ekosistem, dan ekonomi. Lalu, solusi pencemaran air membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dan yang terakhir, kita semua berperan dalam menjaga kelestarian air. Itu saja materi pencemaran air yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.